menyebabkan berputar. Artinya apa? Gross domestic product, pendapatan suatu negara, perekonomian suatu negara, salah satunya bisa dilakukan dengan kegiatan bisnis internasional. Oleh karenanya, kalau kita berkaca secara global, melihat kegiatan bisnis negara yang satu dengan negara yang lain, contoh yang GDP-nya atau gross domestic product, pendapatan negaranya tinggi untuk negara Asia, Cina. Kenapa saya milih Cina? Kesejahteraan masyarakat Cina, perekonomian masyarakat Cina saat ini berputar. Bahkan disandingkan negara Eropa, juga disandingkan negara-negara di Amerika Serikat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Coba kita analisis. Kita analisis negara Cina, mereka adalah salah satu negara yang ekspor terbesar untuk produk-produk jadi, seperti ember, plastik, kemudian sendal, kemudian sendal jepit. Sendal ini pun saya lihat, coba lihat di sini, made in China. Banyak negara-negara Eropa, bahkan negara-negara Asia, bahkan negara-negara Eropa, Arab Saudi termasuk, mereka menerima produk Cina. Dengan arti kata bahwa negara Cina, mereka kukuh, mereka kokoh, mereka kuat. Banyak produk yang diterima, kuantitasnya banyak sekali mereka produksi, walaupun kualitasnya belum tentu. Tapi harga yang mereka bisa berikan, ini harganya cukup murah dan bisa diterima oleh negara-negara orang lain. Jadi kalau misalnya kita berangkat dari teorinya Philip Kotler yang dikatakan manajemen pemasaran 13 dan 12. Salah satu keunggulan dari produk Cina, produknya ini adalah produk yang memang dibutuhkan. Sendal. Tidak terfikirkan oleh kita. Maksudnya, kita menganggap bahwa produk yang mereka jual itu nggak penting, ember apa sih gitu. Tidak terpikirkan. Tapi kalau misalnya produknya dibuat secara massal, produknya ini dibuat secara banyak, tentu kualitasnya akan banyak. Mereka tidak melihat kualitas. Kenapa? Karena kualitas produk yang dikeluarkan oleh Cina, walaupun produknya ini tidak bagus, karena disimpannya dalam hal yang suatu yang dianggap tidak penting. Contoh ember lah. Kadang-kala kan tidak semua, paling perempuan yang sering di dapur yang menggunakan ember, yang sering di kamar mandi untuk mencuci, baru menggunakan ember. Kadang-kala mereka menganggap nggak penting, yang penting kan bajunya bersih. Seperti itu ya. Perilaku konsumen ketika konsumen mau membeli suatu produk, ini dikarenakan karena konsumen itu memang membutuhkan. Nah, inilah yang diambil oleh Cina. Harga yang murah. Dalam ilmu marketing mix yang terdiri dari 7P produk, price, place, promotion, people, process, dan physical. Mereka menguliti hal ini. Mereka garis bawahi di poin price. Harga yang dikeluarkan oleh produk dari yang mereka jual jauh lebih murah dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Makanya disandingkanlah negara Cina ini dengan negara-negara Uni Eropa. Bahkan disandingkan GDP-nya ini dengan Amerika Serikat yang notabene mereka adalah negara adikuasa. Ketika price mereka bisa bersaing, tentu orang, karena produknya bukan produk yang memang dianggap produk yang mahal. Ya, kan ada sekunder, ada apa namanya, kebutuhan manusia itu kebutuhan sekunder, primer, tersier gitu. Kebutuhan sekunder ini kadangkala ya ember plastik, kemudian mainan anak-anak yang dianggap tidak perlu, pulpen. Kemasannya ini mereka yang buat, made in China. Coba pilot made in China. Sedangkan negara-negara Eropa, kenapa roda perekonomiannya berputar dan bahkan negaranya itu dianggap sebagai negara yang mereka sudah mapan. Yang dianggap mereka negara yang sudah maju dan mereka memiliki perekonomian yang tidak bisa digoyangkan lagi. Amerika Serikat, kenapa negara ini bisa menjadi negara adikuasa? Negara-negara Uni Eropa lain, negara-negara yang di luar dari benua Amerika Serikat, mereka alat tukarnya untuk mengukur kesejahteraan dari negaranya diukur berdasarkan mata uang yang dikeluarkan.
dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Negara Asia pun sama. Dolar. Ukurnya dari situ. Berangkat dari teorinya Adam Smith mengatakan begini, absolute advantage. Perekonomian, kegiatan perdagangan atau kegiatan bisnis internasional bisa berjalan apabila negara tersebut memiliki keunggulan absolut atau keunggulan mutlak. Salah satu keunggulan mutlak yang dikatakan oleh Adam Smith, satu, apabila negara tersebut bisa menciptakan suatu produk yang lebih unggul dibandingkan dengan negara yang lain. Kita menghitung. Contoh kasus. Negara A, mereka memproduksi televisi. Negara B sama memproduksi televisi. Negara A, mereka membutuhkan 50 tenaga kerja untuk membuat 100 televisi. Sedangkan negara B, mereka membuat televisi dengan tenaga kerja hanya 25, tapi produk yang dihasilkan televisinya sama 50 unit. Berangkat dari teori itu, maka yang dikatakan oleh Adam Smith, mana yang memiliki keunggulan mutlak? Tentu negara B. Karena kan dianggap sebagai pemilik keunggulan mutlak. Karena mereka bisa menciptakan suatu produk yang tenaga kerjanya lebih sedikit, sedangkan produk yang dikeluarkannya banyak atau bahkan sama. Maka dianggaplah negara B sebagai negara yang memiliki keunggulan mutlak. Kalau misalnya kita lihat negara-negara yang lain berangkat keluar dari teorinya Adam Smith yang dilanjutkan, bahkan mereka ditentang teorinya Adam Smith ini oleh David Ricardo. Bukan, nggak usah lah. Saya punya mengenai keunggulan yang mutlak, perekonomian itu bisa berjalan. Tidak, kata David Ricardo. Bukan itu yang harus kita kejar, bukan itu yang harus kita kedepankan, tapi adanya comparative advantage atau ada perbandingan harga. Perbandingan hargalah yang bisa membuat roda perekonomian suatu negara berputar. Jadi setelah kata Adam Smith, bolehlah katanya, kata David Ricardo, negara itu memiliki keunggulan yang mutlak dari suatu produknya. Tapi kalau misalnya harganya tidak bisa ada perbandingan, sama saja roda perekonomian suatu negara itu tidak bisa dilakukan. Nah, David Ricardo berkaca dengan negara Cina memiliki keunggulan mutlak dari harga, comparative advantage. Harga yang dikeluarkan oleh negara Cina lebih murah dibandingkan negara-negara yang lainnya, khusus untuk produk-produk yang dianggap sebagai kadangkala unsauge. Tapi dia memenuhi kebutuhan dari konsumennya itu. Memenuhi kebutuhan dari konsumen untuk dia, kebutuhan konsumen, harganya ini cocok. Ini yang dikatakan oleh David Ricardo mengenai comparative advantage. Tapi teori ini ditentang lagi. Tidak, katanya. Kata Hexker dan Ohlin. Lalu bagaimana? Yang dikatakan oleh Hexker dan Ohlin, suatu negara mereka bisa melakukan kegiatan bisnis internasional atau bisa melakukan kegiatan perdagangan secara internasional apabila mereka memiliki keunggulan dari sumber daya manusia. Mereka memiliki keunggulan dari sumber daya manusianya dan juga dari sumber daya alamnya. Ketersediaan bahan baku, ketersediaan bahan mentah yang dimiliki oleh suatu negara, ini akan menjadikan keunggulan negara tersebut untuk mereka bisa melakukan perdagangan. Kalau jadi disempurnakan lagi unsur dari Adam Smith yang dikatakan sebagai absolute advantage, unsur dari comparative advantage yang dikatakan oleh David Ricardo, kata Adam Smith, semua unsur itu sebetulnya harus ada. Tidak ada unsur dari salah satu itu, mereka tidak akan bisa melakukan perdagangan internasional secara global. Kita sebagai pelaku bisnis internasional menyikapi ini, ya sudah kita sempurnakan. Kalau kita mau melakukan kegiatan bisnis internasional, perdagangan dengan pihak luar negeri, yang harus kita lakukan, sempurnakan dulu produk yang kita miliki. Miliki semua unsur tersebut.
Mulai dari produk yang memang dibutuhkan, mulai dari harga yang memang bersaing, mulai dari kita berkomunikasi atau mengkomunikasikan produk kita pada negara orang lain. Dalam teorinya yang dikatakan oleh buku di bukunya Bisnis Internasional dan di buku saya dikatakan bahwa kegiatan bisnis internasional ini salah satu pengaruhnya secara global adalah bagaimana pola perilaku kebiasaan dari calon konsumen yang akan mempergunakan produk itu. Perilaku konsumen ini dipengaruhi salah satunya adalah oleh kebudayaan, oleh kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang tersebut. Seperti kita ketahui bersama bahwa kebudayaan itu dipengaruhi oleh 5 hal: unsur agama, unsur bahasa, unsur komunikasi, unsur struktur nilai, dan unsur sikap. Bagaimana budaya mempengaruhi kegiatan bisnis? Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang dia memiliki pengetahuan agama yang baik, dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Penganut agama Islam diajarkan dari agamanya itu, kalau kamu seorang muslim, janganlah kamu melanggar apa yang sudah saya gariskan, hukum yang sudah saya gariskan, firman yang sudah saya firmankan. Dan kerjakanlah apa yang saya perintahkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan seorang muslim tidaklah boleh mengkonsumsi suatu barang-barang yang dianggap haram, yang dilarang oleh agama. Muslim yang baik, mereka diajarkan untuk tidak memakan makanan haram, meminum minuman haram. Di dalam Islam diajarkan tidak boleh makan daging babi, dijauhi sama muslim itu. Tidak boleh mempergunakan yang unsur haram dari situ, daging babi. Kemudian kita tidak boleh minum khamar, kita tidak boleh melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama. Tidak boleh mencuri, tidak boleh, dan lain sebagainya. Banyak sekali ajaran-ajaran agama yang mengajarkan mengenai kehidupan. Hal ini menjadi kebiasaan oleh seorang individu, menjadi kebiasaan oleh seorang yang tinggal di negara yang mayoritas muslim. Seorang pebisnis, seorang pedagang yang sukses, mereka tahu betul apa yang dibutuhkan oleh konsumennya, bagaimana konsumen itu bertingkah laku. Orang Cina tahu betul bagaimana negara-negara orang lain itu mau membeli produk yang seperti apa yang mereka butuhkan, harga yang seberapa yang pantas yang ditetapkan. Orang Amerika tahu betul teknologi yang bagaimana yang disukai, strata sosialnya. Kalau misalnya kita mengejar strata sosial. Negara Eropa mereka mengeluarkan mobil yang lebih mahal dibandingkan negara-negara Jepang. Negara Jepang mengeluarkan mobil yang dia tahu kualitasnya dari durability-nya ini kuat. Durability-nya ini bisa dia bertanggungjawabkan, dan dia mempunyai merek yang sudah dikenal oleh seluruh negara-negara ini yang menjadi pendapatan dari negara tersebut. Ketika seorang pelaku bisnis internasional mengetahui budaya bahwa tidak boleh memakan babi, janganlah makan babi. Janganlah jualan babi kalau di makanan. Karena kalau misalnya kita berjualan daging babi di restoran yang mayoritas muslim di Arab Saudi, tidak akan pernah laku bisnisnya. Artinya seorang pelaku bisnis, terutama bisnis internasional, dia harus tahu betul kebiasaan dari si konsumennya itu. Orang di Arab itu mayoritas muslim, masa mau berjualan daging babi? Makanya nyambung ke teorinya kalau kata Edholm ini katanya, kalau kamu mau melakukan kegiatan bisnis internasional, tinggallah seumur hidup di negara tersebut, atau minimal kamu melakukan training untuk bisa melaksanakan kegiatan itu. Kalau tinggal di negara tersebut, artinya kita tahu, oh nggak boleh, oh ini boleh, produk kita bisa laku. Jangan terburu-buru kalian langsung ingin membuka bisnis di situ.
Bangun kepercayaan orang itu supaya mereka percaya dengan produk yang akan kalian jual. Hargai mereka. Saling menghormati, saling menghargai, mengetahui kebiasaan seseorang itu bisa kita memulai kegiatan bisnis internasional. Orang Cina tahu harga yang pantas. Orang Amerika tahu bagaimana seseorang mau membeli dengan prestis dia. Orang Jerman tahu, oh prestisnya, kalau kamu mau prestis, kamu datang ke saya. Tingkah laku atau strata sosial ini ditentukan dari berapa sih penghasilan orang itu. Kalau kalian tidak tahu penghasilan orang itu berapa, kalian tidak tahu rata-rata pendapatan orang di suatu daerah itu berapa, kalian tidak bisa menentukan harga yang cocok, harga yang pantas. Ingat cerita saya ketika perilaku konsumen seorang manusia yang dia punya penghasilan rata-rata hanya 1 juta rupiah. Penghasilan 1 juta rupiah, dia akan meminum Coca-Cola harga 6.000 dengan tanpa beban. Aduh, nikmatnya ini Coca-Cola harga cuma 6.000, airnya dingin. Walaupun dia beli di pinggir jalan. Tetapi ketika dia memiliki penghasilan di atas dari 1 juta sampai dengan 10 juta setiap bulannya, dia duduk di hotel yang mewah, kemudian dia minum Coca-Cola dengan harga 6.000, walaupun dia biasa beli 6.000 rupiah atau ada yang harganya 6.000, hal ini tidak akan menjadi suatu permasalahan yang krusial buat dia. Harga 60.000 cocok untuk saya. Apa salahnya? Saya duduk di hotel yang mewah, saya pakai AC, saya dilayani dengan baik, saya duduk dengan TV layar lebar, itu akan diterima juga. Gross domestic product dari negara-negara global yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang dilakukan oleh Jerman, yang dilakukan oleh Prancis, mereka memang mengeluarkan produk-produk yang mempunyai nilai prestis yang tinggi. Hal ini bisa membangkitkan perekonomian suatu negara. Dengan kita bisa mengetahui prestis. Melakukan kegiatan ekspor dan impor, yang harus kita lakukan pertama kali adalah memperkenalkan produk yang kita kenal, produk yang kita punya kepada orang lain. Bagaimana kita bisa mengenalkan produk kita pada orang lain? Yang harus kita lakukan adalah memberikan informasi mengenai manfaat dari nilai produk yang kita miliki secara terus-menerus. Kalau orang lain sudah tahu, orang lain sudah kenal, artinya mereka sudah masuk produk yang kita miliki, sudah masuk ke taraf remaja, mereka sudah kenal dengan produk kita, pastikan mereka membeli. Mereka tertarik. Berangkat dari teori pemasaran AIDA, konsep attention, interest, desire, and action. Buat mereka tertarik terlebih dahulu. Kalau sudah tertarik, sudah interest, mereka perhatiannya sudah sampai pada kita, buat hasrat mereka ini tergali. Oh ya, saya butuh. Dan pastikan mereka melakukan action dengan memesan produk yang kita miliki. Kita balik lagi ke negara-negara Uni Eropa, di mana kalau misalnya kita bicara sekarang yang tergabung dalam grup 20 negara Uni Eropa, Indonesia, Cina, Jerman, Rusia, Hong Kong, termasuk di situ 4 macan Asia. Dan kita sebagai seorang inisiasi, kita harus siap dengan visi misi yang disampaikan, recover together, recover stronger. Artinya kita sedang memberikan stimulus, kita sedang merangsang mereka untuk mereka berinvestasi di negara kita. Itu yang harus kita kejar saat ini. Walaupun pemerintah saat ini sudah menjalankan program tersebut dengan mengadakan MotoGP di Indonesia, dengan mengadakan balap mobil Formula E di Jakarta. Sorot mata dunia saat ini sedang menyorot semua pada Indonesia dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jangan kita cederai. Informasi mengenai negara kita keluarkan semua yang baik-baik. Hal ini bisa merangsang kegiatan atau aktivitas bisnis internasional selanjutnya. Multinational corporation bisa terlahir dari situ. Ketika mereka menginvestasikan dananya di kita, artinya perekonomian kita akan berkembang.
Secara global, kalau perekonomian kita berkembang, gross domestic product kita juga akan meningkat. Gross domestic product kita akan meningkat, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Coba lihat, negara-negara Asia, Jepang misalnya, masyarakatnya sejahtera, jauh kesejahteraannya ini di bawah, menurut saya lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia yang ada di bawah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau misalnya saya runut nih kegiatannya, kebiasaan orang Jepang, kenapa mereka bisa kesejahteraannya lebih meningkat? Mereka bisa memproduksi kendaraan roda 4, roda 2 yang mereka bisa eksporkan ke negara-negara lain. Bahkan negara-negara lain menerima produk itu. Dan kukuh kuat, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Citra merek mereka sudah sangat kuat di situ. Yang kedua, selain tadi citra mereknya, durability-nya, ketahanannya, mobil Jepang Kijang dari tahun 1980-an Indonesia sudah bekerja sama dengan Jepang untuk kegiatan ekspor dan import mobil ini. Walaupun kita belum bisa mengirimkan ke sana. Belum bisa kita menjual mobil yang sama dengan yang ada di Indonesia dari Jepang. Timor misalnya atau SMK belum bisa kita jual ke sana. Hanya baru Jepang yang bisa mereka menjual ke Indonesia. Toyota sampai sekarang masih dipakai. Kita percaya dengan merek yang dikeluarkan oleh Jepang mengenai Toyota ini bahwa mereknya, oh mobilnya bagus. Dengan fitur-fitur yang dimiliki. Fiturnya juga bagus. Ini yang menyokong perekonomian mereka. Salah satunya produk jadi yang mereka jual ini dipakai oleh negara-negara lain. Makanya GDP-nya tinggi. Kalau misalnya mereka membuka misalnya pabrik Toyota satu lagi di Bandung atau misalnya di Jakarta atau misalnya di Purwakarta, salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan multinational corporation ini adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Tapi kita harus hati-hati juga dengan itu. Lapangan pekerjaan yang terbuka ini menyebabkan arus globalisasi. Para pekerja asing yang datang ke Indonesia, mereka boleh untuk berkarya di negara kita. Coba Anda bayangkan. Ketika orang Jepang atau orang Cina, mereka bisa berkarya di negara kita, yang terjadi adalah para tenaga kerja yang ada di negara kita ini tidak akan kebagian tempat. Habis. Supaya hal ini tidak terjadi, yang harus kita lakukan adalah ikut menyaingi. Kalau misalnya mereka membawa teknologi baru, saat ini proses pengajaran misalnya dilakukan dengan Zoom meeting, dengan Google Meet, dengan teknologi-teknologi yang baru, internet sudah boleh masuk ke negara kita. Minimal kita juga menguasai mengenai hal itu. Bahkan harus bisa lebih dari mereka. Karena kalau tidak ya ketinggalan. Ada mesin baru yang sebelumnya kalau misalnya kita mencetak kain, ini hanya 10 lembar misalnya, dengan ada teknologi dari mereka menjadi 100 lembar, ya kita harus bisa menguasai itu juga. Artinya dengan adanya multinational corporation, dengan arus globalisasi yang tinggi dari negara orang lain, di mana teknologi bertumbuh di negara itu, teknologi baru dan kebudayaan baru yang akan masuk ke suatu negara yang mereka dihinggapi oleh investor dari asing ini, teknologi itu akan berkembang. Kalau misalnya kita tidak mengikuti mereka, tidak melek teknologi, kita ketinggalan. Ini kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Perekonomian bertumbuh, tenaga kerja tertampung, tapi budaya mereka juga masuk. Kadang-kadang ini yang harus kita saing, harus kita saring. Tidak semua yang dilakukan oleh orang-orang dari negara tersebut kita ikuti semua. Dalam Islam pernah diajarkan. Ambil yang baik, buang yang buruk. Bukan berarti kita datang ke masjid bawa sandal jepit yang jelek, yang sudah rusuh, kemudian kita bawa sandal orang lain yang di masjid itu yang lebih kokoh, sandal school misalnya atau sandal kafir misalnya dengan merek tersebut kita pakai. Hadisnya ada Pak. Bagaimana hadisnya? Buang yang buruknya, ambil yang baiknya. Ah gitu katanya Pak. Ah itu salah juga.
Bahasa mereka kita kuasai karena dengan adanya free trade atau dengan adanya perdagangan bebas, kita pun boleh masuk ke negara mereka. Kalau negara Cina masuk ke negara kita, kita pun orang-orang kita pergi juga ke Cina. Ngapain? Apa salahnya? Jangan takut kita di situ. Tapi dengan kita memiliki kekuatan, ada strength yang bisa kita tunjukkan ke mereka. Ya kuasai bahasa Mandarin, kuasai bahasa Cina, kuasai bahasa Jepang. Dengan begitu, ada pertukaran. Perekonomian pun bertumbuh dari devisa negara yang didapatkan. Aktivitas dari kegiatan bisnis internasional lainnya, setelah ada kegiatan dari yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, kalau misalnya saya lihat dengan formula dengan motor GP, ini artinya kita sedang mengaum, artinya kita sedang berbicara pada orang lain bahwa negara kita ini ada. Jangan kita sepelekan, jangan disepelekan oleh orang lain kan gitu. Dengan adanya seperti itu, kalau misalnya kalian tahu orang lain yang datang ke negara kita, mereka melihat bagaimana kebiasaan dari orang Indonesia, bagaimana kebudayaan orang Indonesia, ini bisa mereka akan mau menumbuhkan, akan bisa menyimpan dananya di negara kita. Multinational corporation itu artinya melakukan kegiatan secara langsung, kegiatan bisnis di negara tempat kita akan jualan. Berbeda dengan kegiatan investasi asing yang tidak langsung. Foreign portfolio investment, saham, obligasi, surat berharga lainnya. Tidak perlu mereka datang ke negara kita, tapi kita bisa merangsang. Bagaimana cara merangsangnya? Ya kita viralkan misalnya berita-berita yang bagus mengenai Indonesia. Kita rangsang mereka untuk datang ke negara kita. Mereka akan melihat, oh Indonesia punya perusahaan-perusahaan yang bisa menyokong perekonomian. Mereka akan membeli sahamnya, misalnya membeli saham Telkomsel, walaupun saat ini Telkomsel sudah ada di negara-negara Arab Saudi. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita asah terus. Cingkaracak nincak batu bila-bila jadi lempok. Asah terus, asah terus, asah terus. Pisau, ibarat kata perekonomian, kalau bukan telur, pisau. Kalau misalnya perekonomian saya ibaratkan tempo hari adalah sebuah telur, telur yang kita jaga di bidang datar, supaya dia tidak jatuh. Artinya supaya perekonomian ini tidak runtuh, kita tidak boleh terlalu cepat membawa telur itu di bidang datar. Terlalu cepat, tidak seimbang telur itu, jatuh, dia pecah perekonomian kita. Pisau, kalau tidak diasah, kita tidak berikan stimulan pada orang lain, tidak akan pernah dia jadi tajam. Yang harus kita lakukan adalah asah pisau itu terus, berikan stimulan. Salah satu program G20 adalah Recover Strong, Recover Together. Artinya kita bisa menumbuhkan perekonomian supaya tumbuh bersama-sama, kuat bersama-sama. Tapi kalau misalnya orang lain yang tumbuh, kita nggak akan rugi. Kita asah bahwa kita punya kelebihan nih. Saya punya Borobudur yang ini adalah salah satu 7 keajaiban dunia. Negara kamu punya nggak? Nggak punya kan? Jual itu. Nih, saya di Jakarta punya sirkuit untuk balap mobil. Kamu punya nggak? Nggak kan? Makanya datang ke Indonesia untuk itu. Ini makna dari Recover Strong, Recover Together. Dengan melakukan kegiatan bisnis internasional, hal itu akan bisa terlaksana dengan baik kalau misalnya sumber daya manusianya juga baik.
Ya, mohon maaf terputus tadi. Kita balik lagi ke bagaimana kegiatan bisnis internasional ini bisa dilakukan. Bagaimana negara-negara orang lain mereka bertumpu dengan kakinya sendiri. Mereka kuat dengan perekonomian mereka melalui pola perdagangan dengan mereka melaksanakan uh, perdagangan di mana mereka bisa menyebutkan bahwa produk saya lebih murah, produk saya lebih kuat, produk saya memiliki keunggulan. Nah, itu yang dilakukan oleh negara-negara yang berkembang untuk menyokong perekonomian. Hal ini pun perlu dilakukan di Indonesia untuk menyokong perekonomian, untuk kita bisa memperkuat perekonomian kita. Yang kita lakukan adalah mempersiapkan produk yang memang bisa bersaing dengan mereka, yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara orang lain. Saya menindaklanjuti bahwa saat ini ada yang viral. Harga tiket untuk masuk Borobudur sampai dengan 750. Ketika saya menggarisbawahi mengenai hal itu, kenapa tiket itu 750? Kenapa kita harus protes? Nilai positifnya, tingkat protes netizen yang dilakukan mencuatkan Borobudur untuk bisa dikunjungi kembali, menggeliatkan perekonomian di daerah Yogyakarta. Saya pikir ya nggak apa-apa 750. Toh mereka menjaga supaya bangunan yang memang tujuh keajaiban dunia itu tidak rusak. Kalau kalian tahu, masuk ke dalam itu, kalau dulu kita bebas untuk masuk, sekarang tidak boleh. Kenapa? Karena memang batu-batunya ini sudah bopel-bopel. Hal ini dikarenakan karena tangan-tangan manusia yang jahil. Tangganya itu sampai dia bopel seperti itu. Kemudian si patung-patungnya ini sudah gugus karena banyak dipegang beberapa abad lalu. Nah, saat ini kenapa tidak boleh masuk? Kita sebetulnya masih bisa sampai ke dekat si arca-arca Budanya itu. Cuman di luar, harganya tidak sampai 750. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam baru sampai 750 ribu. Ketika berita ini mencuat, artinya kita merangsang orang lain juga untuk melihat ada apa di Indonesia. Nilai positifnya itu yang saya lihat. Jadi promosi secara tidak langsung kan promosi itu menyampaikan pesan, memberikan apa yang dimiliki. Jadi kalau misalnya orang lain tidak pernah mendengar, tidak dirangsang, tidak tahu mengenai produk atau tidak tahu mengenai destinasi wisata yang ada di Indonesia, mereka tidak tertarik untuk datang. Nah, janganlah dirusak lagi. Maksudnya, biarin itu. Oh, ternyata Indonesia masih ada Borobudur. Saya senang sekali ketika saya membaca di Singapura Anda bisa mengunjungi negara saya dan di situ ada wisata belanja. Kemudian datang lagi negara Malaysia. Silahkan datang ke Malaysia. Kami pun sama punya wisata belanja katanya. Arab Saudi mereka tidak lagi promosi karena tidak promosikan, banyak orang yang datang. Mereka datang ke Arab Saudi karena salah satu kewajiban Muslim kalau dia mampu adalah berhaji. Mereka tidak lagi melakukan promosi dengan hal itu. Nah, Indonesia untuk bisa merangsang datang ke situ. Dan saya baca di beberapa flight magazine, please visit come to Indonesia. Visit come di Jakarta, datang ke Jakarta. Di Jakarta kalian bisa belanja, kalian bisa mengunjungi Monas dan lain sebagainya. Itu yang dipromosikan di dalam magazine. Hanya sayang di tengah-tengah saya baca di kalimat itu ada warning di situ. Di city is very very traffic jam. Ini apa? Macet sekali. Kalau misalnya mau datang ke sini, hati-hati dengan macetnya. Tidak tahan. Coba bayangkan, udah kita teriak-teriak, wah senangnya negara saya diakui oleh negara-negara orang lain, dibaca. Ini ketika saya flight ke Jepang ya, jadi dibaca ketika saya sedang duduk itu, membaca majalah itu, wah senangnya negara saya juga ada di majalah itu dan diakui oleh negara orang lain. Tapi kok harus dikatakan bahwa di negara ini macet sekali? Akhirnya saya jengah, sayang sekali saya itu. Padahal ini salah satu yang bisa, jadi bukan orang Indonesia yang menuliskan itu. Jadi beritanya itu berita ada di koran orang asing dan mereka membahas mengenai kita. Artinya negara kita ini sudah didengar oleh negara orang lain. Ini nilai positif, ada berita positif yang kita bisa dapatkan.
Cuman sayangnya kenapa harus dibegitukan? Ingin saya memperjuangkan, bilang sama orang itu janganlah ditulis seperti itu. Kalau misalnya Bang Cik Sembada emang mustahil itu dibubut tuh. Udah kita naik tinggi, dibanting, nggak jadi. Kan gitu. Tadinya orang mau datang, jadinya nggak jadi. Kesel di hati ini sebagai anak bangsa gitu. Kok kesal? Kenapa harus seperti itu? Tidak bisa dia baik saja, bagus saja, tidak usah diberitakan traffic jam-nya, tidak usah diberitakan mengenai kemacetannya. Kan ini merangsang orang lain untuk datang, bahkan mau mereka berinvestasi, kegiatan investasi, foreign portfolio dan foreign direct investment akan berjalan. Mereka akan membeli saham di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ini akan menyokong GDP kita. Coba kalian bayangkan kalau perekonomian kita tidak berjalan. Kalau perekonomian tidak berjalan, kesejahteraan kita menurun, tingkat kriminalitas itu akan tinggi. Bagaimana orang mau berinvestasi? Bagaimana orang Indonesia bisa tersenyum dengan lebar kalau uangnya pun nggak ada? Makanya jangan dirusak mengenai hal itu. Titiplah pada kalian sebagai cendikia-cendikia muda yang saat ini kalian akan membangun perekonomian bangsa kita ini. Titiplah kalian kalau kalian menciptakan produk, kalau belum bisa ya ikut dengan lain dengan cara franchise misalnya. Franchising itu kan salah satu kegiatan dari bisnis internasional juga selain kontrak manajemen. Dengan kalian franchising, kalian melakukan kerjasama dengan pihak lain, kalian menjual produk yang dia jual juga, nggak ada salahnya, bisa saja kan begitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa menciptakan produk yang memang memiliki keunggulan yang mutlak, yang berbeda dengan negara orang lain, ini kan lebih bagus. Ada yang saya garis bawahi selain itu. Kalau kalian melakukan kegiatan ekspor dan impor, kita mengenal pembayaran letter of credit. Artinya pihak perbankan kita bekerja sama dengan pihak perbankan orang lain. Dengan adanya letter of credit ini, artinya pihak perbankan ini harus bisa menjalin kerjasama dan bisa diterima. Bisa diterima pembayarannya oleh orang lain. Karena dengan pembayaran ekspor dan impor LC, ini keuangan kita sama-sama dengan negara orang lain. Bagaimana supaya bisa terjalin kerjasama ini memang bukan hal yang mudah. Jadi kalau misalnya Bank Mandiri, misalnya dia menerima dari Bank Taiwan atau misalnya dari Yen Jepang, mereka harus kerjasama dengan bank yang ada di situ. Nah, ini harus bisa dilakukan supaya apa? Supaya ketika mereka melakukan pembayaran kita tidak rumit lagi. Walaupun memang pola pembayaran ada yang lain, Pak, nggak usah dengan perbankan juga kan bisa. Ya bisa dengan cash payment misalnya, Anda langsung kerjasama. Artinya Anda harus mengetahui siapa yang menjual dan membayar dan kalian percaya dengan itu. Kalau misalnya konsinyasi kan lebih ribet lagi. Kalau misalnya kalian konsinyasi, kalian titipkan barang yang kalian punya, nanti dibayar kalau laku. Kalau misalnya, iya kita kenal orang itu, iya kalau jujur. Nah ini pentingnya kita memahami teknologi yang baru. Bagaimana kalau misalnya si produk ini laku, kita bisa mendapatkan beritanya. Kalau misalnya dengan teknologi, nah ini pentingnya kita memahami teknologi dalam kegiatan bisnis internasional. Salah satunya ada kegiatan MNC, ada kegiatan bisnis internasional ini bisa terbuka dengan kebudayaan atau dengan teknologi yang baru. Kalau produk itu laku, kita bisa mendapatkan notif, misalnya kita bisa mendapatkan notifikasi. Selanjutnya, kalau misalnya orang itu jujur akan membayarkan apa yang sudah laku, apa yang menjadi hak milik kita. Tapi kalau misalnya tidak bisa melakukan seperti itu, saya sarankan tidaklah melakukan pembayaran dengan cara konsinyasi. Lebih baik dengan cash payment saja atau dengan letter of credit, itu lebih aman. Dari 5 pembayaran untuk pembayaran ekspor dan impor barang. Setelah kita masuk ke jenjang yang selanjutnya bahwa kegiatan bisnis internasional ini perlu kita garis bawahi, selain tadi kita melakukan promosi, kita menyiapkan harganya yang cocok, kita melakukan bagaimana pola penjualannya, karena konsinyasi ini kan
pola pembayarannya, akhirnya kita titik untuk physical evidence kita di mana sih. Sebagai seorang manajer, kalau dalam kegiatan bisnis, tentu kita harus memanajeri hal dalam teori yang disampaikan oleh JRTI, Planning, Organizing, Evaluating, dan Controlling, atau yang singkat dengan POA. Seorang manajer secara global, kita harus bisa melakukan kegiatan perencanaan dengan baik. Ada yang bisa kita kerjakan dengan membuat jadwal, kita tuliskan per hari, kita buat misalnya barcode untuk produk yang akan kita jual, kita pasarkan promosi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, bagaimana proses promosinya. Kita perencanakan itu dulu. Kita rencanakan, kita buat dalam suatu jadwal. Kalau dalam bisnis atau bisnis kanvas model, ya kita buatkan jadwal itu sehari-hari. Kemudian setelah kita planning, kita kerja, kita organisasi. Siapa yang mengerjakan apa? Kita laksanakan itu yang sudah kita planning. Baru terakhir kita kontrol. Nah, itu polanya. Kalau misalnya kita ingin aman, laksanakan pola itu, planning, organizing, execution, dan control. Kontrol terakhir itu akan membuat proses kita akan menjadi semakin mudah. Kenapa? Dalam perencanaan SDM pun sama. Sumber daya manusia itu dikoordinir, dikelola, diorganisasikan. Siapa yang membutuhkan mengenai rotasi, siapa yang membutuhkan mengenai sumber daya manusia mana yang cocok untuk bisa menempati atau memposisikan, mengerjakan pekerjaan yang ada dalam bisnis kita. Apakah seorang lulusan SMA pantas untuk jadi seorang supervisi misalnya, sedangkan keahlian dia tidak ada? Apakah seorang S2 pantas dia untuk mengerjakan pekerjaan SMA, untuk dia canvassing misalnya, motoris? Tentu hal ini juga harus kita pikirkan. Begitu banyaknya mengenai kegiatan bisnis yang akan kita kerjakan, yang bisa kita kerjakan. Kalau kalian sebagai seorang cendekia, sebagai calon manajer yang baik, tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mengikuti arus globalisasi, tidak bisa mengikuti bahasa dari negara-negara orang lain tempat kita menuju untuk membuka bisnis, hal ini akan menjadi suatu hal yang bisa membuat negara kita ini semakin terpuruk. Yang harus kita lakukan adalah buka mata, buka telinga, masukkan hal-hal yang bisa membangkitkan gairah kita untuk terus belajar. Learning by doing. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Perkembang wawasan kita. Masukkan wawasan-wawasan baru. Ikuti perkembangan zaman, buang yang jeleknya, ambil yang bagus. Sebagai seorang calon pebisnis yang sukses, ini yang harus kita lakukan. Dengan kegiatan bisnis internasional, tentu ini membuka wawasan kita, membuat roda perekonomian akan semakin berputar. Kalau kita ngambil bahasa dari bahasa ekonomi, oikos dan nomos, aturan rumah tangga. Suatu rumah tangga itu bisa berjalan apabila ada orang yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Kitalah yang mengatur. Kita yang mengerjakan hal itu. Kalau salah kita mengatur, salah pula perekonomian ini, nggak bisa lah kita makan. Tidak bisa kita memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Bagaimana orang Indonesia bisa menjalankan perekonomian secara global? Kalau kitanya sendiri di dalamnya juga masih belum baik diurus. Ini jadi PR kita. Mau untuk diri sendiri. Ada produk yang bisa kita jual, ada produk yang bisa kita pasarkan pada orang lain, pada calon konsumen kita, dan ada kelebihan yang kita miliki. Kalau kita tidak mempunyai kelebihan dari produk kita, atau kita tidak memiliki kelebihan dari diri kita, bagaimana orang akan memandang kita? Itu saja yang saya garis bawahi. Seorang pelaut yang ulung, seorang pelaut yang handal, dia muncul dari berapa sering, dari berapa banyak mereka menerima ombak. Bahkan kalau dia belum pernah menghadapi badai, artinya belum pernah dia melakukan kegiatan bisnis,
Dia tidak akan pernah tahu bisnis itu bagaimana. Dia tidak akan pernah tahu bahwa ketika saya menerjang ombak, saya menerjang badai, itu yang harus saya lakukan apa. Kalau tidak pernah dia terkena badai, belum tahu dia. Tidak akan pernah ulung dia. Jadilah pelaut yang ulung. Jadilah pebisnis yang ulung. Kenali medannya, kalau kata Sun Tzu. Ketika Anda mengenali medan perang Anda akan memenangkan peperangan itu. Saya mau jualan produk saya saja saya tidak tahu, manfaat produk saya saja saya tidak tahu, bagaimana mau menjual. Ya. Saya tidak tahu orang yang akan membeli. Saya tidak tahu kebiasaan dia, saya tidak tahu agama dia, saya tidak tahu mengenai berapa strata sosial dia atau penghasilan dia, berapa kebiasaan dia, bagaimana kebiasaan dia. Bagaimana saya mau masuk? Komunikasikan itu. Lobbying bisnis sebagai seorang pelaku bisnis internasional yang baik, lobbying bisnis itu harus bisa kita pelajari. Lakukan training. Jangan cepat putus asa, jangan terburu-buru, lakukan persiapan yang matang. Learning by doing, terus belajar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, silahkan, dan jam saya sudah pukul 11 lebih. Silahkan kalian mengisi kuesioner dan kita tunggu dari kabar. Untuk UAS, saya tetap melaksanakan secara online untuk UASnya, dan kalian bisa kirimkan melalui Google Classroom. Dan untuk akhirnya silahkan kalian isi, itu tidak menyangkut ke penilaian. Maksudnya ya ada penilaian, tapi tidak akan mengurangi. Kalian misalnya ingin, Pak, saya ingin offline, saya ingin online, kalian bisa tuliskan dalam penjelasan perkuliahannya, jelaskan kenapa ingin online, kenapa ingin offline, dan bagaimana proses kegiatan belajar yang selama ini kita lakukan di semester ini, bagaimana prosesnya, apakah ada yang kurang, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, bagaimana penggunaan teknologi. Kalau tidak ada pertanyaan yang di luar pertanyaan itu, khususnya misalnya online atau offline, kalian bisa tuliskan di bawah, bisa tuliskan di penjelasan yang di akhir. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihidupkan dulu kameranya. Saya akan mengambil gambar. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. Hitungan ketiga. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, selesai. Ini mungkin pertemuan terakhir di semester ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di semester depan. Kalau tidak ada halangan, kita bisa offline. Tapi kalau misalnya masih, karena ada setengah-setengah ya, setengah-setengah masih 50%. Kalau di semester ini ada yang sudah mulai, itu baru 50%. Jadi ada yang melaksanakan kegiatan belajarnya itu secara offline, langsung di kampus, itu belum semua, masih sebagian. Tapi ada sebagian yang sudah, ada yang sebagian online, ada yang sebagian offline. Jadi mudah-mudahan ini berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.